tinggi dari saya. Itu sebabnya ada orang yang menyembah pohon yang besar itu agama. Karena bagi dia pohon yang besar itu bisa memberkati dia. Ada orang yang menyembah sungai ini, sungai ini. Kenapa? Karena dia percaya bahwa sungai ini itu adalah suci dan bisa memberkati kita, memberkati dia. Jadi dalam itu terhina orang lain yang menjadikan batu sebagai Tuhannya. Kenapa? Karena dia yakin dengan prinsip agama tadi bahwa agama itu adalah percaya bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi dari dia. Kan itu. Nah, itu sebabnya molo ada untuk agama yang liberal. Tapi itu bukan Allah. Kenapa? Apakah mungkin Allah itu masih percaya ada yang lebih tinggi dari dia pada Allah? Iman Kristen kita mengatakan Allah itu adalah kuasa prima. Penyebab pertama, Allah itu adalah kuasa prima. Penyebab pertama, dia tidak disebabkan. Kalau Alkitab mengatakan dia sudah ada sebelum semua ada. Kan itu. Nah, karena itu Allah tidak mungkin punya agama. Mungkin. Dia adalah penyebab pertama. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan kepada para muridnya, kamu harus menjadi orang ya. Pernah. Karena Yesus itu datang ke dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan diri sehingga yang mengaruniakan itu supaya semua orang percaya kepada dia binatang, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya kita memiliki hidup yang kekal, makanya dia datang ke dunia ini. Kemudian dia memilih para murid. Kemudian dia mati, dia bangkit. Dan banyak orang yang memusuhi dia. Banyak orang yang percaya bahwa dia benar-benar adalah Allah. Semakin banyak orang yang percaya kepada dia sebagai Allah, maka jangan disepakatan. Seperti kita itu, Allah kan itu. Ada mana yang mensupport, ada yang bertolong royong, ada yang bertolong royong. Ahmad yang masuk keluarga, sudah nasi, ada yang warna hebat, enggak kan? Salah, enggak. Karena kan yang namanya orang berkumpul dengan satu frekuensi yang sama. Kan dokter sudah mau kami kan belum masalah cuma masalah tahu baru frekuensinya. Mau lagi ada frekuensinya itu. Kan itu. Nah, berkumpullah mereka. Maka di mana pertama cara itu dari digunakan dan para pemilik tersebut. Ini layanan anak Alkitab, jadi dibuat aja dalam katakannya di handphonenya. Jangan coba percaya dengan binatang. Nanti ingat ini, binatang tidak bisa biasa kompromi. Jadi karena apa ya kayak saya? Kita langsung selesai ayat 26. Di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26 itu, di sana dikatakan semakin banyak orang yang berkumpul. Semakin banyak, karena peristiwa Pentakosta, hari dunia Roh Kudus, semakin banyak orang yang menjadi percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Kemudian mereka sepakati, kita sebutlah identitas kita adalah Kristen. Artinya, pengikut Kristus. Artinya kalau semua orang Kristen yang ada di dunia ini sepakat mengganti nama Kristen itu, kenapa tidak? Sesuai dengan perkembangan zaman, pertimbangannya satu. Sesuai dengan perkembangan zaman, nama Kristen sudah tidak up-to-date. Maka sudah sepakat namanya apa? Terserah kita mau pilih apa. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena kata Kristen itu juga adalah hasil dari sebuah kesepakatan. Nah, setelah semakin banyak orang yang percaya bahwa Yesus
dan disepakati juga doktrinnya, ajarannya. Contoh STM, ini kalau mengenal OSN itu persekutuan pekerja tani. Kan harus ada kesepakatan di antara kalian. Kalau misalnya ada yang terlambat ini tidak menjadi masalah, itu kesepakatan kita. Karena namanya pekerja. Kan itu? Lalu begitu. Hasil juga. Harus dirumuskan doktrinnya, ajarannya, supaya semua orang yang tadi berkumpul di Antioquia itu, dan sudah semakin banyak orang yang percaya, memiliki konsep yang sama, jangan berbeda. Kan nggak mungkin juga kalian membentuk sebuah persekutuan begini, bukan? Kalau masing-masing kalian punya jalan pikiran sendiri tentang organisasi, atau tak mungkin kalian bisa berkumpul seperti ini satu kali sebulan. Tidak mungkin. Maka harus disepakati doktrinnya, ajarannya, dogmanya. Nah, salah satu di antara banyak doktrin tersebut adalah tentang ajaran Trinitatis. Tidak ada keterangan di Alkitab atau kalian membaca itu. Tidak ada dikatakan di situ Trinitas. Tidak ada dikatakan di situ Tritunggal. Dan setiap agama juga mempunyai konsep yang sama tentang doktrinnya. Muhammad juga tidak pernah mengatakan bahwa harus seperti ini, harus seperti ini. Makanya ada di Islam ada Isma. Iya. Kan seperti itu. Ya kan? Ini pakai juga. Isma, Kia, itu kan sama tunjukkannya dengan Al-Quran. Nah ini juga hasil kesepakatan doktrin. Hindu juga demikian. Siddhartha Gautama juga demikian. Pengikutnya membuat doktrin. Nah kita juga, para pendahulu kita juga membuat konsep yang sama tentang kekristenan itu. Oh tidak ada. Kalau ada orang yang mengatakan, coba tunjukkan di mana ada ajaran Trinitas. Tidak ada. Tidak ada. Dan doktrin agama, emang ini ada doktrin di sini, tidak ada doktrin di sini. Ini semua tentang rumusan bahwa Allah itu adalah kasih. Itu sendiri. Baru kita kekristenan awal itu membuat doktrinnya. Oke, bagaimana kita merumuskan tentang Tritunggal, Trinitas? Sebenarnya tidak diajarkan di dalam Alkitab. Mari kita lihat secara holistik Alkitab itu. Bahwa ternyata orang Israel sejak awal, pengakuan iman tertua orang Israel bukan ulangan 6. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu pengakuan iman tertua dari orang Israel. Dengarlah Shema Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah, Allah itu, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu pengakuan iman yang tertua. Namun coba lihat, bukan kejadian di pasal itu. Ada tulis. Coba. Satu orang mengulangi.
Artinya Alkitab itu juga dibuka dengan konsep Tritunggal. Roh Allah itu melayang-layang kayak gimana? Baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Ada bentuk jamak di sana. Ada bentuk jamak di sana. Itulah konsep awal tentang doktrin Trinitatis. Kemudian dijabarkan lagi. Oh, bagaimana kita memahami ini? Bagaimana kita memahami doktrin Kejadian 1 ayat 2? Roh Allah itu melayang-layang. Bagaimana juga kita memahami Kejadian 1 ayat 14? Mari kita ciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan lihat. Segambar dan serupa dengan kita. Artinya Allah itu menciptakan manusia yang pertama, Adam, itu sama persis gambaran Allah, roh yang melayang-layang tadi. Persis. Kenapa? Karena mereka abadi, kekal, tidak berdosa. Kan itu. Karena Allah yang menciptakan itu adalah kekal, abadi, dan tidak berdosa. Namun, sebagai kausa prima tadi penyebab pertama, tentu kan harus ada perbedaan yang menciptakan dan yang diciptakan. Apa itu? Perbedaannya adalah yang menciptakan hanya mengatakan betul, tapi tidak tahu yang tidak sudah inginkan. Hanya yang membedakan yang mencipta dan mencipta itu hanya jangan kamu makan 2 pohon yang ada di dalam taman ini. Nah, ketika kau makan, kamu akan mati. Kamu akan mati. Mereka melawan itu sehingga apa reaksi pertama dari Adam dan Hawa ketika mereka melanggar apa yang diperintahkan oleh kausa prima itu? Mereka sadar mereka telanjang. Kan itu. Mereka sadar bahwa mereka ternyata telanjang. Tadinya mereka tidak tahu karena tidak nafsu. Tadinya mereka tidak tahu karena mata mereka adalah mata Allah. Sehingga reaksi pertama dari mereka yang telah berdosa itu akan disebut mana dia? Nah, ini penyakit orang barat. Penyakit orang barat di dalam ini. Pantang berbicara tentang ini semua. Sehingga kita bingung sendiri, kan? Padahal Kristen mengajarkan supaya tidak ini, semua harus diajarkan. Dia tahu apa dunia ini, apa dunia ini, apa dunia ini. Mau pergi apa porsi yang mana kalau tak boleh? Makan bunyi ngarai. Itu untuk orang yang lain. Nah, reaksi pertama mereka adalah mereka kata bahwa mereka telah mata mereka terbuka. Mata mereka bukan lagi mata Allah. Tubuh mereka bukan lagi tubuh Allah, tetapi tubuh mereka telah menjadi tubuh orang yang berdosa karena melanggar perintah Tuhan, sehingga penyakit pergumulan ada persoalan. Dan lain sebagainya itu adalah konsekuensi dari dosa. Bersusah payah kamu mencari nafkah, itu konsekuensi dari dosa. Kalau kau tidak mau
hidupku, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan, tidak ada penyakit. Allah, tapi kalau kau masih merasakan bahwa kamu adalah orang yang berdosa, maka terimalah itu sebuah realitas konsekuensi dari dosa. Kita kehilangan gambar dan rupa Allah. Ada yang tadinya mereka takut karena itu adalah gambar dan rupa Allah. Mari kita ciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan kita sekarang terpisah. Dan ternyata bukan hanya terpisah, tapi menjadi-jadi. Coba kejadian. Kejadian 6 ayat 5. Jangan menuntut pasang di dalam ibu. Pasang kuliah ibu untuk kau adalah sempurna untuk orang lain sempurna. Maka terimalah dia. Ayo baca. Ayo. Lihat, dosa itu berbunuh-bunuh. Dosa itu berbunuh-bunuh sehingga pikiran mereka hanya kejahatan semata-mata. Apa itu? Satu Yohanes 3 ayat 4 atau 1 Yohanes 4 ayat 3. Satu Yohanes 3 ayat 4. Sebab dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Apa dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, mereka bukan lagi hanya melanggar hukum Allah, tapi pikiran mereka sudah hanya dosa semata. Sehingga karena konsep Allah awalnya adalah kesejahteraan manusia dan mereka adalah gambar dan rupa Dia, dan dosa itu telah semakin merajalela, maka Allah memusnahkan ini sudah dihancurkan semua yang diciptakannya. Itu kan peristiwa hebat. Sekarang itu kan peristiwa hebat. Semua mati. Tapi ciptaan Allah itu harus berlanjut. Maka dipilih yang terbaik di antara pokoknya keluarga Nuh dipilih bersama dengan 3 anaknya dan 3 paromenya dan 1 pasang binatang yang diciptakannya. Dimusnahkan semua. Tentu kalau kita coba masuk ke dalam pikiran Allah, dalam pikiran Allah itu ketika semua kematian terjadi. Maka apa dia? Maka meninggalkan sama yang bisa percaya supaya dengan kematian kalian ini dosa itu berkurang. Kenyataannya apa? Berulang kali kan dalam firman Tuhan itu maka menyesal Allah, tapi sebetulnya tak terjemahannya menyesal. Dan itu sudah terjadi di dalam terjemahan kedua bahasa Indonesia. Yang benar adalah di bahasa Sangsi
selesai. Beberapa kali Allah menghukum. Beberapa kali Allah menghukum setelah peristiwa air bah, datang menara Babel, penghukuman yang lain, sampai kepada 3 kali mereka dibuang dengan harapan ada perubahan dari generasi yang baru. Tapi ternyata tidak juga. Persoalannya di mana? Persoalannya di mana? Apakah karena Allah itu Allah yang kurang gender? Kalau gender itu kan Allah saja. Yang jauh, tidak tersentuh, tidak bisa dicapai, tidak bisa didekati. Ingat Musa. Ketika Musa bermohon jangan hidupnya supaya Tuhan memperlihatkan wajahnya, Tuhan tidak mau karena kau masih akan mati. Apakah ini persoalannya? Sehingga dosa itu merajalela. Kalau demikian, harus ada jalan keluar supaya ini jangan terlalu semakin jauh jurang itu. Lalu harus ada jembatan yang menghubungkan kembali. Kan Tuhan mengatakan diri saya itu aku jijik dengan penyembahan, aku jijik dengan ibadah, aku muak dengan itu. Saya kata Allah di saya. Saya Yeremia di Ezekiel ketiga kitab itu selalu menggambarkan Tuhan jijik dengan mereka. Ibadah mereka dan mereka tidak laksanakan karena tanganmu penuh dengan darah, mulutmu penuh dengan cacian. Maka datanglah pengharapan. Saudara, janji bahwa harus ada yang menjembatani. Siapa yang bisa menjembataninya? Tidak bisa nabi, tidak bisa persembahan, tidak bisa apapun untuk mempersatukan ini kembali supaya kembali menjadi gambar dan rupa Allah. Tidak bisa. Satu-satunya jalan adalah Dia sendiri yang harus menjembatani. Maka di beberapa tempat pada teologi dia cukup mengikuti teror kemudian mengikuti dewa anak-anak sampai sekarang kan air dengan perasaan dan lain sebagainya banyak itu perjanjian lama. Berita tentang pengharapan Mesias. Pengharapan Mesias, sang Mesias juru selamat yang akan menyelamatkan hubungan ini. Sehingga kita banyak satu ayat pada mulanya adalah firman. Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah itu melayang-layang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Lihat, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Satu kan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu yang bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Dan firman itu telah menjadi manusia dan dia bersama-sama. Siapa yang menjadi manusia itu? Firman. Siapa firman itu? Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia menjadi manusia dan dia bersama-sama dengan kita. Untuk apa? Untuk merekatkan kembali hubungan jurang ini akibat dosa. Sehingga untuk merekatkan ini apa? Jangan ada beberapa karena tidak ada tadi artinya persembahan lembu sambung itu. Tidak ada tadi artinya yang dibawa ke imam lembu, kambing dan sebagainya macamnya. Semua jenis persembahan tidak ada dalam gunanya.
Tetapi sekarang firman yang menjadi manusia itu, dialah yang harus menjadi tumbal. Bukan Ulangan 21 ayat 23. Sebab orang yang digantung adalah terkutuk oleh Allah. Siapa yang kamu beri? Kamu, kita. Sebab orang yang digantung itu, yang disalib itu, adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Dia firman itu, yang menjadi manusia itu, mengambil itu. Dia menjadi kutuk. Garis Tuhan ini tahu ibadah. Dia menjadi kutuk untuk menjadikan saya laku dia. Itu bagaimana? Tidak bisa. Maka dia sendiri yang mengambil alih firman itu, yang menjadi manusia itu, dia kemudian dikutuk. Tapi ingat, dia tidak tinggal di sana. Itu sebabnya HKBP tidak ada Yesus di sana. Salib itu harus kosong. Kenapa? Ya kalau hanya Yesus mati, alam itu firman itu hanya mati dari salib. Paulus mengatakan Yesus mati. Yesus mati. Lalu dia dikubur dan bangkit kembali. Bangkit. Nah, kebangkitan Yesus inilah yang menjadi puncak dari mempertemukan kembali. Karena Roma 6. Roma 6 mulai dari ayat 3 ayat 8. Kita mati bersama dia. Kamu mati, sudah mati bersama dengan dia, kematian itu. Kamu sudah dikubur bersama dengan dia. Sudah mati dalam baptisan. Demikian juga kita hidup di dalam kehidupan yang baru, di dalam baptisan. Kita mendapatkan kehidupan yang baru, kita telah menjadi manusia yang baru. 1 Petrus 3. Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Inilah jawaban kepada Nikodemus di Yohanes pasal 3. Tuhan, bagaimana aku supaya bisa mendapatkan kehidupan yang kekal? Kamu harus kembali kembali. Baik. Jadi aku harus kembali ke dalam buku. Tidak. Lahir kembali itu adalah ketika kamu menerima kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka kamu telah dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru dan kembali menjadi gambar dan rupa Allah. Baptisan yang berbeda. Makanya jangan main-main dengan baptisan. Makanya bagi HKBP, dosa besar adalah ketika kamu dibaptis ulang. Dan juga dengan kualitas yang mengerti Yohanes Roma 6 ayat 2, 3, 4, 5 tadi. Tidak tahu kamu bahwa ketika kamu dibaptis, kamu telah mati bersama dengan Kristus, dikubur bersama dengan Kristus, dan bangkit bersama dengan Kristus melalui baptisan. Jadi kalau kau dibaptis di dalam nama
sebabnya HKBP menerima dari gereja manapun yang kalau kau bilang kau sudah dibaptis, ayo masuk ke sini. Karena kita sudah berdosa membaptiskan dia kembali. Beribadah sebuah di mana terpilih rohku. Ini sudah lahir baru. Nah, itu sebabnya baptisan ini telah legitimasi bahwa kita telah berdamai kembali dengan Allah. Dan setelah dia bangkit, tadi kan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu menjadi manusia. Sekarang dia sudah bangkit, maka dia kembali kepada hakikatnya, surga. Kan itu bukan berasal dari dunia. Maka dia kembali ke hakikatnya kan, Yohanes 1 ayat 1. Firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia kembali ke sana, ke surga. Untuk apa? Untuk mempersiapkan tempatnya. Selain di sekolah ini, apa surga? Kalau sekolah pandangan yang akan mengkamlah, surga adalah di mana ada bidadari akhir, di mana kita bisa beli makanan itu, di mana ada makanan yang paling enak, di mana ada rancangan yang paling empuk. Sesungguhnya itu barang. Surga itu bukan persoalan geografi. Surga itu bukan persoalan makanan. Surga itu bukan persoalan kesenangan dan lain sebagainya. Surga adalah di mana tidak ada dosa dan akibat dari dosa. Itu surga. Kalau mula-mula kita hajuan ke surga ini, kan kita sudah lahir kembali. Tuhan mempersiapkan tempat bagi kita, surga, yaitu di mana tidak ada dosa dan akibat dosa. Kita kembali ke, kalau orang ini mengatakan, ke fitrah kita. Ketika Tuhan mengatakan kejadian apa itu karena tadi, mari kita ciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Itulah fitrah ini. Maka kita disediakan tempat seperti itu. Maka Yesus selalu mengatakan, akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Tidak ada yang sampai tidak dengan aku, karena dia yang mempertemukan. Jadi kita akan kembali ke surga, di mana tidak ada dosa dan akibat dosa. Tidak ada lagi dosa. Kita tidak tahu di situ lagi bahwa kita sudah telanjang. Kita tidak tahu lagi di situ pacar kita pertama sekali, istri kita, anak kita. Coba bayangkan kalau di surga itu masih bisa kenalan. Aduh, mana lah? Dari mobil memang sudah bisa itu. Saya orang kaya dari itu nggak kaya. Kamu lah kalau gimana itu? Benar-benar jauh. Tunggu kalau mahal. Ada aku dari sini wajar lah kemudian tidak takut tidak ada di sini. Dunia non istri bukan betul. Orang non situ jo. Orang dari situ tidak kemudian tidak. Dan seperti itu, makanya di surga itu tidak ada lagi dosa dan akibat dosa. Di sana tidak ada lagi seperti Adam dan Hawa. Mereka tidak sadar bahwa mereka telanjang. Mereka tidak punya nafsu. Mereka tidak punya rasa lapar. Mereka tidak punya pergumulan. Itu surga. Itu pada sampai detik. Sungguh kita mundur dari jangan dong deh ayo di sidang, jangan dong deh ayo di sidang, jangan dong deh di sidang, jangan dong deh si tahu di sidang, jangan dong deh akan dimuat di sini detik. Baru ini terbuka lowongan. Barang siapa yang mau ke surga silakan. Nanti membawa surga itu adalah tidak ada dosa dan akibat dosa. Dia lebih
mati dosa itu. Kan ya kan? Artinya kalau kita sudah tahu itu, ulang berdua kamu berulang lagi, jadi masih aja lah. Balik sama aku ini, kan? Soalnya dalam apa? Aku dar, kan? Alai baru kan berdoa pasti berdoa. Aku berdoa dari berdoa mana? Berdoa mana? Ayo kita salah. Bro, dia kamu main penyakit ginjal kamu berdoa. Semua orang sama Tuhan apa dosa Tuhan? Sehingga mulai kamu makan, kamu kamu berjumur tidak mau bekerja keras untuk bekerja dan lain sebagainya Tuhan. Hanya tidak berbuat. Kan itu. Nah, dia mempersiapkan tempat kita. Ini adalah omongan itu. Dia sudah naik untuk mempertahankan tetap hubungan itu kuat. Maka diberikanlah dia menjadi roh yang melayang-layang tadi itu bukan Roma. Kuat. Firman itu dekat kepadamu. Apa firman? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Di dalam mulutmu dan di dalam hati. Jadi sekarang Allah itu berdiam di dalam diri saya. Rohnya sekarang berdiam di dalam diri saya. Itu yang sering kita katakan sebagai suara roh. Suara roh. Kan kita selalu ada dosis yang berbeda di dalam diri. Ada dosis. Kamu juga nggak perlu jauh-jauh mendekati setan ini setan. Iya, itu kehendak dengan tadi. Kan kita diciptakan bergambar dan serupa dengan dia. Kita memiliki kehendak bebas. Jadi, tidak jauh setan. Dirimu itulah setan. Coba lihat, pulang dari ada di rumah. Wah, dan itu kalau firman yang ada di dalam hatimu itu yang Tuhan dari dulu Roma 10 ayat 8. Jangan sampai jadi bukan. Jangan. Itu dosa. Berarti saya tidak berbeda. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Tertulis di mana? Jangan jauh-jauh lagi. Ini sudah berubah. Tuhan tiga yang besar. Kan? Kau itu setelah kami berperang. Bukan kau ambil. Mungkin ada sana. Akan begini. Kalau memutuskan pada juga begini. Apapun yang kau lakukan, apapun keputusan yang kau ambil, selalu ada dosa yang berbeda di dalam. Kenapa? Karena Roma 10 ayat 8 tadi, Roh Tuhan itu, peristiwa Pentakosta itu, dicurahkannya Roh kepada kita. Dan roh itu ada di dalam hati kita. Lebih tepat pertemuan berkata kebahasa ini. Kalau hati kan harus berkata di hati. Ada tempatnya. Ada tempat, ada wujud. Ada yang berrohan.
kelemahan hati jiwa. Doa ibadatan roham. Apa bahasa Indonesia roham? Roha. Tidak ada roha itu, rohani, roha itu kesembuhan diri kita. Itu Allah. Jadi juga kata Nabi Yusuf itu adalah bukan di hati. Jangan kau bilang orang yang punya hati, ya berarti tak pernah dia. Musa Allah yang dia. Kalau itu masuk ke Indonesia, makanya misi bagi Indonesia kita. Roha, kalian menunjukkan nama saling roha, bolehnya berarti tidak ada lagi roh itu di dalam dirinya. Aku luar pikir roh manusia mengatakan yakinlah tidak ada lagi Tuhan di dalam diri. Tapi selama masih berperan di dalam dirimu, berarti ya Allah masih berdiam di dalam diri. Makanya beda. Karena itu lagi, roh itu tidak jauh, ada di dalam hati, ibadah Allah. Dan itulah tugas dari Roh Kudus. Ada tugas dari Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Menggugat Roh Kudus. Bagaimana kamu menggugat Roh Kudus? Dia sudah ada di dalam diri. Gimana itu? Ada kobel ayat-ayat ayo baca. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan manusia, dia akan diampuni. Tetapi barang siapa memuja Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Nah, dosamu bisa diampuni. Jangan pernah sekali-kali memuja Roh Kudus. Jangan pernah sekali-kali mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada di dalam dirimu. Tuhan itu tidak ada. Walaupun hanya bercanda, di mana ada Tuhan? Begini aku, kenapa lu tidak beri? Kan dihipo. Lima tahun. Kan itu, jadi semua dosa bisa dihapuskan, tapi jangan yang kami. Kenapa? Karena itulah yang mempertemukan kita. Kailangan kita bersyukur. Itu. Maka Paulus menggambarkannya dengan sangat baik ketika kita mengatakan bahwa Allah itu berdiam di dalam diri kita, di dalam ibadah roh. Maka Paulus mengatakan dalam itu nanti siapa tahu ada yang berubah nanti boleh saya di ayat dimana saya tertulis nama ini sudah ada
Namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi saya ini representasi Kristus, representasi Allah. Makanya jangan pernah merendahkan orang lain. Karena dia adalah representasi Allah. Jangan pernah sepele dengan orang yang hitam seperti saya, orang yang jelek seperti saya, orang yang kasar, orang yang buta. Yesus kan mengatakan itu ketika muridnya bertanya, siapa yang salah teman? Ketika anak ini buta sedang lari, siapa yang berdosa? Kamu berdosa kau? Bukan persoalan siapa yang berdosa, bukan orang tuanya, bukan dia. Supaya apa kata orang ini akan dikatakan juga. Jadi kalau ada orang yang kata sudah selanjutnya, jangan kau katakan itu akibat dari dosa. Bukan. Saya katakan orang ini akan dikatakan. Dia juga adalah gambaran. Maka hargai orang lain. Maka hargai dirimu. Hargai orang yang memiliki kekurangan. Sebab mereka juga adalah gambaran Allah. Namun aku hidup bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu sebabnya bagaimana supaya kita bisa memahami bahwa diri kita ini adalah Allah, sehingga kau tidak menyalahkan bahwa akan salah. Salah ya, kami selamat. Jangan pernah salahkan tanganmu ketika mengambil sesuatu. Khotbah minggu yang lalu, etika, diksi, jauh. Daud mengatakan sesuatu sebenarnya. Itu kau nak kau, jadi mana? Terus promosi jauh. Terus promosi awal. Akhirnya teman itu benar. Kan makanya tidak benar apa yang saya katakan itu. Kenapa kau mencari? Anda dan dari mata Tuhan hati ini dari nomor 10 ayat 8. Firman itu tidak jauh, Allah itu tidak jauh, dia ada dalam hatimu. Maka hati yang mengendalikan semua. Lalu ada uji itu telan dan bergol orang gol tetap kepada ini membalas alanya rohan makhluk jauh orang makhluk Allah kursi makhluk ada cuma ada untuk begitu. Jangan menyalahkan tangan, jangan menyalahkan mata, salahkan hati. Salahkan dirimu yang tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Allah yang ada di dalam diri. Karena itu, buka ini. Ini saya dulu. Ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah kasih. Bacalah guna Indonesia. Bahasa Indonesia adalah nama bahasa nama bahasa macam tentang kami dalam Tuhan. Baik, udah. Kian sanggup tidak launi, bedakan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Tunggu dulu. Bedakan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Beda. Bahasa Indonesia mengatakan jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Kata rata pula tanganmu perlu dijaga apa? Jangan lupa apa? Nyata.
Kakimu juga perlu dijaga, jangan terlalu panjang. Matamu juga. Kalau nggak tahan matamu orangnya jauhkan. Dia dikandung dijaga Allah. Perut juga seperti itu. Bunga dan menjaga roham jadi bukan hati, bukan hati, roha. Sekarang sehingga ketika kita memakai terjemahan bahasa Indonesia, ketika kita memakai terjemahan bahasa Indonesia, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jadi kalau ada yang filosofi, hati apa? Kan Amsal 4:3 tadi, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Berarti kalau hatimu sakit, bermasalah, berarti kamu tidak menjaganya. Makanya bermasalah. Dia selalu sudah tahu mudah menjaga roham. Rohani itu tidak ada. Rohani itu adalah keuntungan dirimu. Maka ketika kamu mati, rohani itu kembali kepada iyalah. Dari situlah terpancar kehidupan. Rohani itu namanya sendiri. Rohani itu mengendalikan mulut. Rohani itu mengendalikan dada. Rohani itu mengendalikan perut. Rohani itu mengendalikan mata. Jadi terpancar kehidupan orang. Sehingga ketika kita mati, rohani itu karena ada bukan hati. Kalau hati mati kan tidak ada. Jadi sana dia. Rohani iman akan ingat Roma 10 ayat 2 firman itu tidak jauh. Apa itu firman? Yohanes 1 ayat 1. Dia kembali kepada Allah. Pokok berdua dan saya ingin setelah ini akan saya. Akan itu kamu memahami diri. Dan debu kembali menjadi tanah. Dari debu kembali menjadi tanah. Ini dipungkung di matamu. Suruh mana bertulis. Terus Dan roh kembali kepada Allah yang berniat. dan roh kembali kepada Allah. Iman itu tidak diusut di otak. Kan binatang lari dari mau dari. Tadi punya hati, ada orang dari punya emosi. Kan tahu emosi ini? Benar. Pukul berdebar dalam menjerit nangis. Punya hati, punya perasaan, punya sifat. Apa bedanya dengan kamu? Yang membedakan adalah rohani itu milik Allah. Allah dikatakan bumi diusut di tanah, kemudian Allah menghembuskan nafas kehidupan dari lubang hidup. Dialah yang diam di dalam kita sejak awal. Ini Amin. Semoga teman-teman